Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang yang cerah ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 03 Pekanbaru beserta majelis guru yang sama-sama kita hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia pada hari ini. Baiklah, untuk acara hari ini izinkan saya memperkenalkan diri di hadapan Bapak Ibu, walaupun sebenarnya sudah kenal juga. Perkenalkan, saya Tri Wahyuni SPD dari SD Negeri 03 Pekanbaru mengajar di kelas 5A. Untuk hari ini kita berkumpul dalam rangka pengibasan modul 1.4 budaya positif. Pengibasan ini adalah dalam rangka melakukan aksi nyata modul 1.4 dalam pelaksanaan program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu supaya acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, untuk menghangatkan suasana karena siang pada ngantuk, marilah kita sama-sama kita Bapak Ibu berdiri dulu sebentar, kita ice bridging. Keluar suaranya, ada belum? Kita kasih speaker kita. Ada terdengar apa itu? Kurang terdengar ya kayaknya ya. Ada yang bisa bantu di sini untuk apa? Memindahkan ini suaranya kayaknya harus dipindahkan dulu. Mereka dikasih video ini. Iya ya. Tunggu sebentar, ini kayaknya. Lebih kencang lagi. Masih ada lagi. Iya,
Udah berkeringat ya, ibu-ibu semua di siang yang cerah ini yang panas tambah keringatan. Nah, kita kembali kepada kegiatan kita pada hari ini, yaitu pembahasan tentang budaya positif. Nah, apa-apa saja topik yang akan dibahas dalam modul budaya positif itu ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi, yaitu menyangkut 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir masih restitusi, tapi langkah-langkahnya lagi, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu, ibu-ibu semua. Nah, ini tadi sudah kita bicarakan ya. Nah, kita sebelum mulai ada baiknya kita buat dulu kesepakatan kelas. Jadi selama proses kegiatan ini berlangsung, kita sepakat bahwa HP kita dinonaktifkan agar tidak mengganggu. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, mohon raise hand atau angkat tangan. Dan yang terakhir, kita fokus dari awal sampai akhir acara ini selesai. Setuju ibu-ibu? Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini adalah eksplorasi konsep. Nah, yang akan kita eksplor kali ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih artinya budaya positif? Ibu-ibu sudah pernah mendengar mungkin ya budaya positif. Karena kan di sekolah kita sudah mengerjakan budaya positif pagi, seperti bersalaman dengan anak-anak kita, kemudian ada literasi pagi dan lain-lain. Tapi kita harus tahu dulu konsep budaya positif itu artinya apa. Nah, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian, perubahan paradigma tentang budaya positif. Untuk membangun budaya positif itu bahwa sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ibu-ibu ada yang tahu apa artinya murid yang merdeka? Ada yang bisa bantu jawab? Merdeka itu artinya apa? Bebas, ya bagus. Apalagi kira-kira lain selain bebas? Kalau untuk anak-anak murid kita, merdeka bagi mereka itu apa kira-kira? Iya, bisa mengekspresikan dirinya, dia mandiri, mampu berdiri di kaki sendiri. Jadi kalau dulu kan murid itu kita ibaratkan apa? Kita ada guru yang selalu memberikan semua arahan-arahan. Tapi sekarang murid itu dia merdeka, dia bebas berekspresi, bebas berdiri di kaki dia sendiri. Apa yang mau dia kerjakan, kita guru tinggal menjadi penuntun atau angkot. Nah, kemudian masih tentang budaya positif. Budaya positif itu lazimnya dikaitkan dengan disiplin, kemudian kontrol. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi walaupun murid kita sudah merdeka, kita masih punya kontrol untuk menghadapi sikap-sikap murid kita yang mungkin akan di luar batas atau keluar dari jalan yang lurus. Kita luruskan kembali, itu kira-kira. Nah, selanjutnya ada teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Nah, di sini dijelaskan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ini dahulunya ya, bahwa ilusi itu kira-kira apa ibu-ibu? Kalau ilusi itu kira-kira nyata atau tidak? Tidak ya, ilusi itu sesuatu yang hayalan, bersifat imajinasi, hayalan. Jadi ilusi guru itu menyatakan bahwa guru itu mengontrol murid, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian ilusi itu bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi walaupun kita ada posisi kontrol, tapi bukan berarti kita memaksa murid-murid kita untuk mengikuti perintah kita sebagai gurunya. Kemudian
Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita lihat di sini ada dijelaskan dua teori ya. Ada namanya stimulus respon dan di sebelah kanan itu teori kontrol atau pilihan. Nah, apa sih perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan? Kita bahas dulu yang stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira kalau kita lakukan ini ke murid kita bisa ibu? Tidak ya, karena mereka itu masih usia anak SD, tidak bisa paksakan dia sesuai dengan pandangan kita. Kita harus posisikan diri kita seperti murid kita. Kemudian, kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jelas ya bedanya. Kalau tadi stimulus itu kita memaksakan orang lain itu mengubah pandangannya sesuai menurut pandangan kita. Sedangkan di teori kontrol itu kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi misalnya kita lihat murid kita ini bersikap seperti ini, menurut kita itu aneh, tapi kita posisikan diri kita seperti dia. Kita yang mengubah pandangan kita. Kita ubah pandangan kita pahami pandangan anak-anak kita, itu kita pahami posisi anak-anak kita. Nah, itu bedanya antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua, stimulus respon menjelaskan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak kita sudah berbuat sesuatu yang buruk, menurut kita tuh langsung kamu salah seperti itu, langsung kita cap dia salah. Tetapi di teori kontrol dijelaskan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan ternyata. Walaupun menurut kita perilaku dia itu salah. Misalkan ada anak-anak yang dia bertengkar dengan temannya, kan kita anggap dia salah. Tapi kita harus tahu dulu mengapa dia sampai begitu, mengapa dia memukul temannya. Pasti ada alasan, pasti ada tujuan. Gak mungkin temannya tenang-tenang dia langsung pukul. Nah, jadi kita harus tahu dulu kenapa kamu memukul teman kamu. Misalnya kan, ya saya diganggunya, saya sedang belajar, gak ada ganggu dia, tiba-tiba dia pukul saya. Otomatis dia membalas. Nah, jadi kita posisikan kita tanya dulu nih apa tujuan dia seperti itu, pasti ada. Kemudian selanjutnya dalam stimulus respon ini dijelaskan juga bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Dia percaya nih di stimulus respon itu bahwa orang lain itu bisa mengontrol diri dia. Padahal sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Seperti bahasa, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau kita bisa posisikan ini di murid kita, dia sendiri yang tahu. Dia sendiri yang tahu kapan dia bisa marah dengan temannya, kapan dia bisa bermain dengan temannya. Ya, tetapi kalau di stimulus respon itu kita menganggap diri kita ini kontrol orang lain. Misalnya guru suruh jangan bertengkar, jangan berkelahi. Nah, jadi mereka udah tenang aja. Tapi sebenarnya mereka ini bergejolak. Ketika dia diganggu teman, terpaksa dia diam saja. Karena dia ada dikontrol guru nih, nggak boleh bertengkar dengan teman. Tapi di teori kontrol mereka lebih bisa mengekspresikan emosinya. Ketika dia diganggu, dia akan balik membalasnya dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian untuk stimulus respon dijelaskan lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi di teori kontrol dijelaskan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Ketika seorang guru gagal untuk menasihati murid misalnya atau mengarahkan murid, ujung-ujungnya pasti dipaksa lagi. Kamu kalau tidak mau dengarkan perintah ibu, nanti ibu nggak bolehkan kamu masuk kelas atau belajar dengan ibu. Itu kan pemaksaan sebenarnya. Tidak boleh seperti itu. Sebaiknya seperti apa? Kita kolaborasi dengan murid kita kembalikan ke dia. Jadi menurut kamu sebaiknya bagaimana? Kamu udah bikin kesalahan, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu udah salah, sebaiknya kamu apa? Minta maaf bu, misalkan. Kalau dia udah minta maaf, baru boleh masuk kelas. Jadi kita kembalikan ke anak tersebut. Dan yang terakhir, di stimulus respon dijelaskan model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah posisinya. Kalau kita berhasil membujuk memaksa anak, maka posisi kita menang, posisi anak kalah, dia nggak bisa mengekspresikan dirinya. Tetapi di teori kontrol, modelnya berpikir menang-menang. Artinya kita satu sama dengan murid kita.
Ketika kita tujuan kita tercapai dan anak kita pun merasa tidak terpaksa dengan apa yang kita inginkan itu. Dia merasa dia sendiri yang mau mengikuti kita, bukan karena paksaan tadi. Jadi kita menang, anak buah kita pun menang, karena dia merasa tersalurkan emosinya, terdengarkan apa pendapatnya, ya. Seperti itu kira-kira ibu-ibu untuk stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian masih tentang budaya positif tadi, bahwa ada namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Apa contoh-contoh nilainya? Beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, kita kenal dengan sebutan apa ibu-ibu? P5 itu apa ya ibu? Lupa? Profil, bukan P5, tapi profil pelajar Pancasila. Kalau P5-nya proyeknya lagi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita kembangkan untuk murid-murid kita. Selanjutnya kita masuk kepada pemahaman tentang disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Di sekolah kita ada ya disiplin. Contohnya misalnya masuk pukul berapa, kemudian seragamnya apa, itu diatur semua. Itu adalah tata tertib. Jadi kemudian selain kata disiplin ada juga kata disiplin itu sering dihubungkan juga dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Kadang-kadang kita kan untuk mendisiplinkan anak kita kaitkan dengan hukuman. Kalau kamu datang terlambat, hukumannya apa? Berdiri hormat kepada bendera 15 menit. Jadi mereka itu nanti berperilaku disiplin karena takut dihukum. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya tidak seperti itu. Nanti kita akan bahas apa pengganti hukuman itu. Nah, justru kalau kita kasih hukuman itu, maka disiplin yang tadi itu tidak akan menjadi pembiasaan untuk anak-anak kita. Lanjut, masih tentang disiplin, bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi dari internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jelas ya maksudnya. Jadi disiplin anak-anak itu memang internal dari diri dia sendiri yang mau disiplin, bukan gara-gara pihak lain seperti guru. Karena takut kepada guru baru dia disiplin. Sekarang anak-anak kita kan seperti itu, karena takut dihukum, takut kepala sekolah, takut sama guru, mereka disiplin. Tapi sebenarnya di dalam hati mereka belum terbiasa disiplin, itu terpaksa dia jadinya. Jadi yang kita inginkan bukan seperti itu, tapi disiplin yang memang motivasinya dari internal diri dia sendiri. Lanjut, ini dia lanjutannya dari disiplin. Tadi kan ada hubungannya dengan hukuman. Nah, ini pembahasannya. Ada namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kita bahas satu-satu. Nah, ini teori motivasi. Jadi setiap manusia itu melakukan sesuatu karena ada motivasi bisa dari internal, bisa dari eksternal. Kita lihat ya. Nih, ada orang yang melakukan sesuatu itu karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia datang pagi ke sekolah itu karena dia tidak ingin dihukum, supaya dia menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia terlambat pasti dia tidak nyaman, gak marah. Nanti di kelas dia gak nyaman belajar. Nah, itu masih eksternal ternyata motivasinya, kalau masih gara-gara dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Karena kan ada tuh reward bagi yang datang cepat. Oh, besok dia mau datang cepat karena ada penghargaan, ada reward dari sekolah atau guru.
Itu masih eksternal, artinya bukan dari diri dia karena dia mau dapat penghargaan dia datang cepat. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Itu yang sebenarnya kita harapkan dari anak-anak kita itu. Jadi dia datang pagi, datang cepat itu karena dia ingin menghargai diri dia. Berarti dia seseorang yang memiliki disiplin diri yang positif. Jadi ini baru motivasi internal. Itulah tujuan disiplin positif. Motivasinya dari internal dia, bukan dari eksternal. Selanjutnya, apa sih perbedaan konsekuensi dan hukuman? Seperti yang kita ketahui tadi bahwa ada disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Nah, apa yang dimaksud dengan hukuman itu apa? Sesuatu yang menyakitkan dan sifatnya mendadak. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyaman untuk sementara saja, tidak bersifat lama. Kalau hukuman mungkin dia lama tersimpan. Mungkin kita dulu waktu SD pernah dihukum guru, sampai sekarang teringat guru itu. Mungkin ada pengalaman seperti itu. Nah itu hukuman karena dia menyakitkan, tidak bisa kita lupakan. Tetapi kalau konsekuensi itu dia disepakati antara kita guru dengan murid yang melakukan kesalahan, kita sepakati. Kira-kira apa konsekuensinya kalau kamu berbuat seperti itu? Nanti dia sebentar dah hilang. Misalnya dia tidak buat PR, terus kita suruh dia berlari keliling lapangan 5 kali putaran. Itu hukuman atau konsekuensi? Apa kira-kira? Dia tidak buat PR, tapi kita kasih dia berlari keliling lapangan 5 kali putaran. Hukuman ya, karena tidak ada korelasinya antara buat PR dengan berlari. Kecuali dia tidak memakai baju olahraga di jam olahraga. Kemudian dikasihlah dia disuruh dia lari keliling lapangan, itu masih boleh. Apa sebaiknya? Kalau dia tidak membuat PR, konsekuensinya apa? Kalau kita ganti dengan konsekuensi berarti misalnya kita suruh dia buat PR 2 kali lipat, nah, itu baru konsekuensi. Nanti berarti PR kamu ditambah lagi ya 2 lagi, besok dikumpul hari ini 2 tambah lagi 2. Nah begitu kira-kira perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian konsekuensi itu mengajarkan murid untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Seperti tadi, kalau tidak buat PR, apa tanggung jawab kamu? Ya buat lagi PR dan ditambah 2 kali lipat 2 PR lagi. Begitu kira-kira. Sedangkan hukuman mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap atas pelanggaran peraturan norma atau otoritas yang berlaku. Selanjutnya, ini contoh-contoh hukuman dan konsekuensi. Kita lihat yang pertama itu, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk ke hukuman. Benar ya, hukuman. Apa hubungannya terlambat dengan mencatat? Tidak ada hubungannya. Kira-kira kalau kita ganti konsekuensi, ibu tahu nggak? Dia kan berarti dia terlambat nih. Apa konsekuensinya supaya dia besok nggak terlambat lagi? Konsekuensinya apa kalau dia terlambat? Ya ada hubungannya dengan terlambat itu. Sama kayak tidak buat PR, kita kasih 2 kali lipat PR. Kalau misalnya dia terlambat, bisa kita buat seperti ini. Kalau kamu terlambatnya 5 menit, berarti nanti kamu pulangnya terlambat juga 5 menit. Kita kasih dia tambahan soal. Karena kamu kan sudah waktu 5 menit kamu udah hilang. Kalau kamu udah mulai belajar 5 menit, kamu terlambat. Kamu pulangnya lewat 5 menit. Boleh kan seperti itu, ibu? Nah itu konsekuensi. Begitu juga yang lain-lain. Seperti membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Kan dia menyenggol air, kita suruh bersihkan lagi meja yang basah tadi. Itu kan konsekuensi, ada hubungannya. Lanjut. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah kita bahas sebenarnya, tapi boleh kita baca lagi bahwa hukuman itu menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi itu jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci jadinya, benci disiplin karena dia harus dihukum. Kalau konsekuensi dia menghargai disiplin. Terus kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan.
Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak menyesuaikan diri. Dan hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman itu menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi belajar mematuhi aturan. Dan yang terakhir, hukuman itu membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, dia kehilangan hak tadi, jam pulangnya lebih 5 menit, hak pulangnya dipotong 5 menit, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi sementara, tidak bertahan lama. Selanjutnya ini identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau hukuman itu tadi sudah kita bahas ya, hukuman itu menyakitkan, kemudian anak-anak jadi terpaksa dan tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi anaknya tidak nyamannya jangka waktu pendek, kemudian anak lebih menghormati peraturan. Nah, bagaimana yang kita restitusi? Kita lihat restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian anak mendapat penguatan, masalahnya terpecahkan, kemudian bertanggung jawab dan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya kita bahas apa itu restitusi. Tadi kita sudah jelaskan di tabel, tapi belum secara rinci. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya ketika dia membuat kesalahan, kita nggak langsung menyalahkan dia, menjudge dia salah, tapi kita kembalikan dulu identitas dia. Maksudnya dia kita dari yang gagal kita jadikan lagi kepada anak yang berhasil, anak yang sukses. Apa ini contoh-contohnya? Kita lihat dari langkah-langkah dulu. Oh, ini ada ciri-ciri restitusi: memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, melihat dalam diri, kebutuhan dasar, cara yang paling baik, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia bisa kembali ke teman-temannya setelah dia berbuat salah, tapi dengan syarat kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Kemudian pembentukan keyakinan kelas yang bersifat abstrak daripada peraturan, kemudian berupa pertanyaan-pertanyaan universal, senantiasa dibentuk dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, mudah dipahami, dan lewat curah pendapat, kemudian meninjaunya dari waktu ke waktu. Nah, mengapa kita harus buat peraturan, buat keyakinan bukan peraturan? Karena nilai-nilai keyakinan itu sebenarnya lebih bahasanya itu lebih tidak memaksa anak. Kalau peraturan itu lebih memaksa. Kalau keyakinan itu mereka melakukannya bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran sendiri. Nah, selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu mereka setiap perilaku mereka itu karena ada kebutuhan dari dia. Karena mereka ingin disayangi, ingin diterima, kemudian karena adanya kesenangan dari dia sendiri ketika dia mengganggu teman, dia merasa senang. Kadang kan anak-anak yang seperti itu senang dia mencari kawannya, menangis misalnya, senang dia mengganggu temannya. Nah, itu kira-kira. Kemudian ada 5 posisi kontrol dulu, yaitu ada namanya penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada kata-kata yang mengarah kepada fungsi kontrol. Kalau penghukum itu lebih seperti ini, gini ya, menghardik bahasanya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, itu menghukum. Kemudian kalau yang merasa bersalah, ibu kecewa dengan kamu, itu buat dia merasa bersalah. Kalau yang teman, ayolah lakukan dari ibu, jangan bertengkar lagi ya. Posisi kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita meminta anak-anak itu untuk mengukur sendiri kesalahan dia sampai mana. Kemudian yang terakhir manajer dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berupa solusi untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu sudah membuat kesalahan, apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Itu posisi kita sebagai manajer.
Selanjutnya yang terakhir ya, segitiga restitusi. Nah, tadi kita udah bahas segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, ini yang menstabilkan identitas. Ketika anak-anak membuat kesalahan, maka ada guru akan berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Nah, itu kira-kira untuk menstabil. Jadi dia merasa bukan saya sendiri yang pernah melakukan kesalahan, guru juga pernah. Itu kira-kira. Kalau yang kedua, validasi kebutuhan. Kita bisa mengatakan kepada murid, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu validasi kebutuhan. Tapi dia masih punya sisi positif. Misalnya dia diganggu teman, masih bisa dia menahan emosinya. Gitu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ketika mereka membuat salah, nanti guru menanyakan seperti ini: apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa kelas yang kamu inginkan? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika melakukan kesalahan? Kira-kira seperti itu. Nah, selesai sudah ya pembahasan kita pada hari ini. Kira-kira menurut ibu-ibu apa hal baru yang mengubah paradigma ibu-ibu setelah saya menjelaskan dari disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar tadi, sampai di segitiga restitusi. Apa yang berubah pandangan Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jelaskan? Ya Bu. Penjelasan yang sangat menarik sekali dari Bu Tri. Hal yang dapat saya ambil mengenai paradigma saya yang berubah, yakni awalnya mungkin saya atau kita sebagai guru cenderung memberikan hukuman kepada murid. Tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Tri tadi, kita seharusnya lebih bertindak sebagai memberikan konsekuensi daripada hukuman kepada murid, agar murid dapat merubah kesalahannya itu atas berdasarkan kesadarannya sendiri, bukan berdasarkan takut kena. Ya, luar biasa, kita beri aplaus untuk Ibu Nadia. Jadi insya Allah kita nanti sama-sama sepakat untuk merubah paradigma kita ibu-ibu, bahwa ketika anak melakukan kesalahan jangan kita langsung hukum dia, tapi kita pakai langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin dan motivasi ekstrinsik? Ada yang perlu dijelaskan? Perasaannya senangkah? Merasa termotivasi kah melakukan perubahan gitu? Coba Bu, silakan. Setelah mendengarkan Bu Tri menjelaskan tadi, saya merasa termotivasi sebagai seorang guru untuk mengajarkan murid-murid untuk lebih disiplin lagi. Bagus sekali, tepuk tangan untuk ibu guru kita yang luar biasa ya. Kemudian kira-kira peran apa yang dapat ibu-ibu lakukan setelah mengikuti materi ini? Peran ini maksudnya di kelas nanti kita kan ada tadi 5 posisi kontrol. Kita maunya jadi penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Kira-kira yang mana yang kita pakai peran kita? Ada yang bisa bantu ibu? Boleh memberikan pendapatnya? Ya, ada yang bisa bantu? Bu Nani? Kira-kira Ibu Nani dari 5 posisi kontrol tadi maunya yang posisi seperti apa? Tidak boleh lalu mengatur anak, mengontrol anak, ataupun memberi hukuman kepada anak. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Nani, bagus sekali. Kalau saya memang lebih menyarankan kita untuk menjadi posisi manajer, karena anak merasa kita bawa diskusi, kita bawa kolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu hebat. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk menjadikan kita guru-guru yang lebih berpihak kepada murid. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sudahi sesi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah berkenan hadir pada siang ini.
Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan sehingga masih bisa berkumpul setelah kita cinta ini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, bahwa hari ini pertemuan kita yang kedua tentang pembahasan budaya positif. Di hari sebelumnya saya telah memaparkan tentang apa saja budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Di antaranya ada nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana praktek keyakinan kelas itu kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Nah, alhamdulillah untuk kelas 5A, kelas saya sendiri, saya sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas bersama dengan murid. Nah, silakan kita simak bersama untuk menjadi pelajaran. Baik.
Menjaga kerapian kelas. Tujuh dengan
tunggu, bisa ya. Kemudian disuruh waktu bisa diadakan pada waktu, boleh. Kemudian harus duduk bisa saling menghargai, bisa. Coba berarti sudah satu minggu. Jelaskan rapi, ini nama bahasa sudah ya. Jelaskan rapi, bila melakukan sudah. Kemudian jika kerapian sudah, saling menghargai sudah. Hadiah, dilarang menculik teman. Mana maksudnya itu? Bisa saling menghargai teman? Bisa? Bisa. Kemudian jangan ada waktu sudah boleh. Baik, jadi ada 7 kesimpulan keyakinan kelas kita. Ada bisa ke depan. Bisa mereka yang ke depan untuk membacakan kata-kata yang sudah dilakukan tadi. Dia akan bacakan. Keyakinan kelas 5. 1. Menjaga kerapian kelas. 2. Saling menghargai teman. 3. Setiap kelas laki yang saling. 4. Membuang sampah tanpa kesempatan. 5. Menghormati guru. 6. Berlaku senang sungguh. 7. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 8. Tetap mematuhi. Ya, betul bukanlah. Ada 8 keyakinan kelas kita. Ada 8 bukan keyakinan kelas itu dapatnya dari kamu sendiri. Berarti kamu harus bertanggung jawab untuk mematuhi keyakinan. Setuju ada ibu? Baik, terima kasih. Selesai sudah kita menyusun keyakinan kelas kita. Dan apa yang kamu harapkan lanjut di kelas kita juga boleh. Baik, kita sudah menyaksikan ya bagaimana membentuk keyakinan kelas bersama dengan murid kita. Nah, jadi intinya bahwa kita menampung ide-ide dari semua murid tanpa kecuali. Kemudian nanti ide-ide itu kita rumuskan menjadi sebuah kalimat positif. Kita upayakan tidak menggunakan kata dilarang, tidak boleh seperti itu ya Ibu. Cukup dipahami Ibu untuk keyakinan kelas? Ada yang mau ditanyakan? Pas ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mempraktekkan di kelas kita masing-masing. Berikut yang kedua mengenai praktek segitiga restitusi. Nah, praktek segitiga restitusi ini kita gunakan apabila ada anak di kelas kita yang bermasalah. Nah, bagaimana prakteknya? Mari kita saksikan.
seperti yang kita saksikan tadi Bapak Ibu, bahwa si Siva ini kan datang terlambat. Nah, biasanya kita kalau anak terlambat kan kita kasih hukuman langsung. Pilih sampah gitu kan, atau apa, bersihkan WC. Nah, sebenarnya sekarang tidak dibolehkan lagi memberikan hukuman seperti itu. Jadi kita sekarang menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara kita tanya, kenapa Siva ibu panggil ke kantor? Siva tahu kesalahan Siva, nanti dia sendiri yang menggali bercerita kesalahan dia, tanpa kita yang menuduh dia atau menjudge dia melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan dia. Validasi tindakan itu bisa dengan pertanyaan, menurut Siva apakah itu salah, ada yang dilanggar, misalnya kan? Ya ada bu, keyakinan salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi ketika kita mengatakan kita juga pernah berbuat salah, jadi dia tidak merasa jadi orang yang merasa bersalah sepenuhnya. Ternyata ini manusiawi terlambat itu. Guru pun pernah terlambat, nah begitu kira-kira. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan dengan cara apa yang Siva langgar, keyakinan kelas yang poin mana yang Siva langgar, terus bagaimana cara Siva memperbaiki kesalahan ini. Nah itu lebih cepat. Begitu kira-kira Bapak Ibu, bisa dipahami untuk kasus pertama. Nah agar kita lebih paham lagi, kita lihat kasus yang kedua. Tadi lupa buat PR. Kenapa anak-anak bisa lupa buat PR hari ini? Karena apa? Tidak ada yang mengingatkan. Biasanya apa diingatkan sama orang tua apa PR? Kalau menurut apa? Kalau PR itu harus diingatkan terus sama orang tua atau orang tua sendiri yang harus sadar dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Nama sendiri ya, tidak harus menunggu orang tua selalu mengingatkan. Ya. Kemudian menurut apa? Adakah keyakinan kelas yang apa rendah? Apa menjadi keyakinan kelas kita? Membuat PR dan juga tepat waktu. Itu yang menjadi keyakinan kita. Nah, apa? Tidak buat PR itu kan banyak ya teman-teman yang juga tidak buat PR. Teman-teman itu ada yang lupa, yang tidak ingat lah, yang ada kegiatan sampai lupa kan? Itu pengalaman mungkin. Sebenarnya kan hal-hal yang manusiawi kalau lupa itu kadang-kadang suka lupa, tapi nggak sampai ulang lagi. Tidak mungkin kalau lupa setiap hari lupa. Sudah beberapa kali ya tidak PR dan alasannya sama, alasannya lupa terus. Makanya ada yang lupa. Nah apa? Kalau kira-kira menurut apa yang sebaiknya apa lakukan supaya apa tidak lupa lagi untuk PR? Oh gitu, jadi apa bos langsung buat PR. Kalau malah satu kali lupa gitu ya. Nah yang bagus sekali apa? Jadi mulai kapan kira-kira apa yang langsung hari ini dikerjakan? Jadi apa nanti pulang sekolah sampai di rumah lalu makan terus buat PR langsung. Jadi malamnya anak sudah lupa lagi ya. Baik, terima kasih Rafa, semoga besok. Silakan masuk kelas. Nah, baik, itu tadi kasus yang kedua Bapak Ibu, bahwa si Rafa tadi dia tidak buat PR dengan alasan yang sama, setiap hari lupa terus. Nah, jadi si guru tadi memberikan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, sama seperti tadi langkah-langkahnya. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa dipahami tentang keyakinan kelas dan tentang segitiga restitusi? Mudah-mudahan mulai besok kita akan berubah dari pola lama menjadi pola yang baru. Jika ada anak membuat kesalahan, kita tidak menggunakan hukuman dan sanksi lagi, tetapi menggunakan segitiga restitusi agar anak tidak menjadi orang yang selalu berbuat salah, tetapi dia merasa kesalahannya itu manusiawi dan bisa diterima. Kemudian dia akan memperbaiki dengan solusi yang dia cari sendiri, sehingga dia bisa dengan gagah berani kembali ke kelasnya tanpa dia malu dan segala macam, karena dia sudah mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembahasan tentang budaya positif 1.4 di Modul Guru Penggerak ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, tidak hanya bagi saya sebagai calon guru penggerak, tetapi juga bagi Bapak Ibu guru di SD 03 Padalarang.
Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafa Al-Ghazali dari kelas 5. Membuat keyakinan kelas bersama buku sangat menyenangkan, dan saya bisa mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Putri dari kelas 5A. Saya sangat senang belajar tentang keyakinan kelas bersama Putri karena saya bisa menyampaikan ide-ide dan gagasan. Dan saya akan bertanggung jawab tentang keyakinan kelas yang sudah saya buat dan teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurni. Saya guru SDN 03 Pakanabua, Kota Bukit Tinggi. Saya adalah rekan satu sekolah dengan Ibu Triwahyuni, calon guru penggerak angkatan 9. Materi yang diimbaskan oleh Ibu Triwahyuni tadi mengenai pertama budaya positif, kemudian stimulus respon, yang ketiga keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi sangat menarik dan sangat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami yang mengikutinya. Dan saya pribadi akan mempergunakan materi ini di dalam kelas saya. Terima kasih Ibu Triwahyuni, ilmunya sangat bermanfaat.